Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi di video atau konten kali ini, konten unboxing, saya akan melakukan unboxing sebuah alat yang fungsinya itu seperti power bank. Ini adalah suku cadang sementara atau orang-orang bisa sebutnya itu UPS ya teman-teman. Tapi sebelum saya melanjutkan video unboxingnya, mohon untuk disupport channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, UPS kali ini yang akan saya unboxing itu dari FSP. Teman-teman tahu juga dia memproduksi power supply ya teman-teman. UPS kali ini berkapasitas 1000 VA 600 watt seperti ini. Untuk bagian dusnya teman-teman bisa teman-teman lihat, saya tidak akan terlalu menjelaskan karena saya juga tidak terlalu paham. Fungsi utama dari UPS ini adalah memberikan suku cadang atau melindungi komponen kita seperti komputer, laptop ketika kita sedang pakai, seperti pakai untuk bekerja atau main game, tiba-tiba listrik padam, itu komponen atau komputer kita itu nggak akan langsung mati secara tiba-tiba ya teman-teman. Jadi ketika listrik padam kita bisa menyimpan file pekerjaan kita atau mematikan komputer kita secara normal ya teman-teman. Nggak akan langsung mati kasar seperti hal pada umumnya ketika listrik padam ya teman-teman. Alasan pertama saya membeli UPS ini teman-teman karena dia sudah memiliki, selain dia fungsinya itu suku cadang sementara, dia juga sudah memiliki stabilizer ya teman-teman. Karena kemarin ada sempat berkomentar di konten rakit PC saya, katanya ketika power supply di komputer kita itu rusak, dia akan berakibat fatal ya teman-teman, akan menghajar seluruh komponen di komputer kita, karena dalam komputer itu yang menyuplai listrik kan si PSU-nya ya teman-teman. Makanya saya memilih membeli UPS ini karena dia sudah memiliki stabilizer teman-teman. Minimal kalau ketika terjadi korslet atau daya naik turun, dia kan mengajar UPS-nya duluan, bukan power supply-nya kita. Tapi jangan terlalu khawatir, sesuai klaim dari UPS ini dia sudah memiliki stabilizer ya teman-teman. Jadi daya yang masuk ke komputer kita itu akan distabilkan dulu oleh alat ini teman-teman. Ini dalam dusnya kita mendapat kabel LAN dan USB ya untuk kita sambungkan ke komputer kita. Dan UPS ini teman-teman memiliki 4 lubang ya teman-teman. Lubangnya itu bisa kita gunakan untuk colokan kepala yang 2 cabang dan 3 cabang ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu harus beli kepala colokan tambahan ya teman-teman. Dan di dalam paket pembelian ini kita sudah mendapatkan CD drivernya, tapi karena komputer saya tidak memiliki CD-ROM eksternal, maka drivernya itu saya download di Google ya teman-teman. Nanti saya akan cantumkan link downloadnya. Dan ini untuk kartu garansinya teman-teman. Dan untuk garansinya itu service unit 2 tahun dan garansi baterainya 1 tahun ya teman-teman. Untuk UPS ini saya belinya di harga 1.200.000. Saya belinya di toko saya rakit PC ya teman-teman, itu Gear Gamers Komputer. Jika teman-teman tertarik nanti akan saya cantumkan link di Tokopedia-nya. Untuk spesifikasi detailnya saya akan cantumkan di video karena saya juga tidak terlalu paham ya teman-teman mengenai UPS ini. Saya hanya tahu untuk fungsi dasarnya saja. Untuk teman-teman yang bertanya berapa daya di listrik di rumah saya meteran rumah saya itu 900 watt, dan UPS ini saya pakai di komputer saya yang PSU-nya itu 650 watt, sama monitornya saya nggak tahu berapa watt ya untuk penarikan dayanya. Selain itu saya juga memakainya untuk PS4 saya ya teman-teman. Dan sebelum saya membeli alat ini saya sudah tanya-tanya duluan ya teman-teman ke tokonya apakah ini bisa digunakan untuk komputer saya atau tidak. Dan ingat ya teman-teman, ini hanya alat untuk suku cadang sementara, jadi jangan digunain lama-lama ya. Ketika listrik sudah padam ya kita harus matikan komputer kita, jangan dilama-lamain, nanti akan
merusak juga si UPS-nya ya teman-teman. Dan ini adalah video testing UPS-nya teman-teman. Saya sudah coba semuanya berfungsi dan dia juga sudah touchscreen ya teman-teman. Untuk spesifikasi lengkapnya saya sudah cantumkan di video. Ini voltase di rumah saya. Ini karena saya belum colokin komputer saya, loadnya masih 0%. Ini listrik voltase 222 itu. Baterainya 100% ya teman-teman. Jadi sebelum kita gunain, kita charge dulu si UPS-nya teman-teman. Untuk teman-teman memiliki komponen-komponen yang lumayan berharga teman-teman, saya sarankan beli alat ini karena sayang ya ketika komputer atau alat-alat kita rakit mahal-mahal terus rusak, itu kita harus nabung lagi. Minimal alat ini membantu memperpanjang komponen-komponen kita teman-teman, dan juga sangat berguna karena ketika kita melakukan pekerjaan seperti pekerjaan dari kantor, itu kan kita ketik, kalau kita kerjakan di komputer kan nggak bisa di save ya teman-teman kalau listrik padam secara tiba-tiba. Dan kita juga tidak perlu terlalu takut ketika listrik di rumah itu mati nyala atau tidak stabil untuk voltasenya, karena UPS ini sudah memiliki stabilizer teman-teman. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa juga untuk support channel saya ya teman-teman dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.